Itu tentang kadar. Yang perlu dicatat bahwa seluruh apapun yang pernah terjadi, yang dulu terjadi, sekarang terjadi, yang akan terjadi, seluruh makhluk apapun dia, tidak ada yang bisa keluar dari wilayah takdir ini. Jadi semua takdir, ya. Orang bunuh diri takdir, ya. Orang mati syahid takdir, ya. Bedanya, ada takdir yang definit, ada takdir yang non-definit. Kita bertanggung jawab terhadap takdir yang non-definit. Kita tidak diberi tanggung jawab kepada takdir-takdir yang definit. Bahwa setiap orang pasti akan tua, bahwa setiap yang hidup pasti akan mati, bahwa setiap sebab pasti akan diikuti oleh akibat. Itu takdir-takdir definit. Kita tidak bisa menolak, kita tidak bisa mengintervensi, kita tidak bisa menghindar, dan kita tidak diberi pertanggungjawaban terkait dengan itu. Kenapa kamu kok tua? Oh, nggak ada. Kenapa kamu kok mati? Nggak ada. Itu takdir definit. Tapi kalau kamu milih yang baik apa yang buruk, itu kita diberi tanggung jawab. Kita juga harus mempertanggungjawabkannya. Kan kita bisa memilih itu, kenapa memilih ini? Kita kan bisa belajar, kenapa kita malas? Kita kan bisa mengikuti nurani, kenapa malah mengikuti ego? Kita kan bisa memaafkan orang lain, kenapa malah membenci? Kita kan bisa toleran, kenapa malah memaksakan kehendak? Itu kita berkiprah di dalam takdir non-definit. Tapi semuanya kita terlingkupi dalam wilayah takdir. Tidak ada satupun yang bukan takdir Tuhan. Yang perlu dibedakan, ada takdir definit, ada takdir non-definit. Kalau kita tidak membedakan dua wilayah ini, kita pasti kacau memahami tentang takdir. Bahkan saya pernah dulu, kalau saya sukses, wah ini ikhtiar saya. Tapi kalau saya sudah ikhtiar, kemudian nggak sukses, ya takdir saya begini. Ya, jadi kalau sukses, saya. Kalau gagal, Tuhan yang membuat saya gagal. Karena saya terjebak di situ lama. Qadar ini berhubungan dengan Al-Qadir, tidak berhubungan dengan takdir-takdir. Jadi qada ya. Qada itu sesuatu yang terkait dengan Tuhan, yang itu merupakan blueprint dari takdir. Al-Qadha itu melingkupi takdir-takdir. Gimana ya menjelaskannya? Begini, Qadha itu de jure, takdir itu de facto. Iya ya. Qadha itu ilmu Tuhan tentang takdir-takdir. Takdir adalah kebijakan Tuhan dari Al-Qadha itu. Wah, itu aja deh. Mudah-mudahan tambah bingung. Mungkin tidak puas, kembali ke bos. Ya Siwo, kita harus akhiri sesi ini Siwo ya. Nanti kita kembali di sesi kedua Siwo. Moga Siwo. Assalamualaikum. Ya baik, tadi itu akhir dari sesi pertama. Kita akan masuk ke sesi berikutnya untuk sesi kedua ya. Nanti saya akan coba terima satu yang telepon di 0213983596. Kemudian saya akan coba terima atau membacakan 2 SMS yang sudah masuk ya. Baik, sebelum kita lanjut, kita dengar dulu yang berikut ini. 2012 YFM. Are you ready? From the center of Jakarta. From 25th floor of Wisma Nusantara Tamrin, number 59, Central Jakarta.
Jakarta. Broadcasting live 24 hours a day, 7 days a week. Welcome to 105.8 Light FM, the best slow hit station. For more info, please call 398-35900. flex number 398-35901. Sure Message Service. 081-880-1058. And follow our Twitter at Light FM 1058. Or click www.lightfmjakarta.com. We give you the finest music. Anytime, anywhere. think about it. Yeah, exactly. 105.8. You're entering the slow zone. The best slow hits station 105.8 Light FM. Halo Nana, Papa, Mama ada sayang? Papa pulang jam berapa? Kok belum pulang? Aku udah ngantuk. Iya sayang, Papa bentar lagi beres kok. Papa masih harus beresin gambar-gambar Papa dulu ya di kantor. Nah sekarang Nana panggil Mama ya. Ma, Papa telepon nih. Halo, Pa. Halo Ma. Aduh, dari tadi Mama telepon gak aktif terus deh teleponnya. Iya Ma, maaf. Kenapa sih teleponnya? Kita di rumah khawatir nih. Tadi Papa mau telepon tapi di jalan baterainya habis. Ya udah. Maaf ya Ma, Papa agak terlambat pulang malam ini. Ada yang harus disiapin untuk besok. Iya, Pa. Kalau udah beres, cepat pulang ya. Hati-hati di jalan. Jangan membuat mereka khawatir. Mereka sekarang menunggu Anda di rumah. Stay close to your family. Anda masih mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama Siwo Agus Hidayat. One 105.8 Light FM, the best love hit station. Baik, Light Audience, kita lanjutkan kembali berproses menuju kesejatian diri untuk sesi kedua ya. Untuk hari ini, hari Kamis tanggal 4 Oktober 2012. Siwo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita lanjut Siwo ya. Oke. Tadi ada yang kelewat Apa tuh? di Mas Imron ini, saya di SMS ini. Tadi ada pertanyaan kedua tentang bagaimana menjelaskan kepada Oh iya, atau tentunya. bersikap Terhadap kepada orang yang mengecam Rasul. Ya itu Lewat, nanti toh. kita jawab setelah kita penerima telepon dulu ya Siwo ya. Ya, nanti setelah penelpon pertama kita jawab itu, dilanjut dengan 2 SMS. Oke, baik. Ya, silakan 0213983596. Kembali saya buka. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Doni di Tangerang. Oke, Doni, silakan. Halo, assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siwo, kita mengenal dua buah macam cobaan. Yang pertama yaitu dicoba dengan cara kesulitan. Yang kedua dicoba dengan cara kesenangan. Yang saya pahami mengapa para nabi dari sejarah yang saya ketahui identik dengan cobaan yang pertama, sedangkan para penentangnya cenderung dengan cobaan akan kesenangan. Itu yang pertama. Mohon dijelaskan ya Siwo ya. Lalu yang kedua, tadi menyambung pertanyaan yang terakhir tadi, perbedaan merupakan sebuah keniscayaan. Yang ingin saya tanyakan adalah landasan apa yang bisa Siwo jelaskan mengenai kok ada seseorang misalkan yang terlahir sempurna dan memiliki kecenderungan baik, sedangkan yang lainnya tidak. Mungkin itu Siwo. Ya, itu saja, Doni. Ya. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum, Don. Baik, itu dari penelpon, dari SMS-nya. Halo Siwo. Yuk. Ya, dari SMS-nya ini ada Yunus di Kediri. Assalamualaikum Siwo. Siwo, apa yang harus kita kenali dari diri kita untuk dapat mengenal Allah? Dari diri kita untuk dapat mengenal Allah. Dan apa yang harus kita kenali dari Allah? Siwo? Dan kemudian juga apa yang dimaksud dengan asma Allah dan sifat Allah? Itu saja saya kira. Ini kepanjangan Yunus nih pertanyaannya.
Oke, yang dimaksud dengan asma dan sifat Allah saja ya. Dan perbedaan keduanya mungkin begitu sih. Oke, itu yang pertama dari Yunus di Kediri. Kemudian ini dari Agus di Tangerang. Ini simpel pertanyaan tapi mungkin jawabannya panjang nih Siwo. Siwo, assalamualaikum Siwo. Menurut Siwo apa itu reinkarnasi? Cukup Siwo? Mau tambah lagi? Ya, cukup. Cukup ya, silakan Siwo. Kita mulai dari Mas Doni. Kita mulai. Ada dua macam cobaan. Halo Siwo. Halo. Ya Siwo, itu yang Imron tadi di Bekasi, jangan lupa satu pertanyaan lagi Siwo. Ya, setelah penelpon, setelah Mas Doni. Ya, baik, silakan. Sebelum SMS. Ya. Nanti kalau kelewat lagi ya diingatkan lah. Dua macam cobaan. Cobaan dengan kesulitan dan cobaan dengan kesenangan. Tadi ada kalimat begini, para nabi itu sering dicoba dengan kesulitan, sementara para penentangnya justru sebaliknya dengan kesenangan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang perbedaan itu sebuah keniscayaan. Bagaimana Siwo bisa menjelaskan ada anak yang terlahir sempurna, kecenderungan baik, dan ada anak yang tidak seperti itu? Ya, cobaan. Saya sering merubah kata agar lebih konstruktif. Paling tidak itu untuk diri saya. Kata cobaan itu saya berusaha menghilangkan dari diri saya, tapi saya ganti dengan pendidikan. Ya, karena begitu disebut cobaan itu sudah menumbuhkan rasa beban di situ. Saya lebih suka dengan menggantinya dengan pendidikan. Jadi ada orang yang dididik dengan kesulitan-kesulitan, ada yang dididik dengan kesenangan-kesenangan. Saya lebih enak menggunakan istilah bukan dapat cobaan, tapi dapat pendidikan. Inilah kampus saya, itu kampus Anda, kira-kira begitu. Tapi kalau yang dulu saya alami sering menggunakan istilah cobaan. Wah, itu kok saya merasa terbebani. Jadi ini saya dikasih cobaan. Apa kuat apa enggak ya? Beda kalau saya sedang diberi pendidikan. Saya harus menjadi murid yang baik. Itulah kira-kira. Itu soal rasa bahasa ya. Mas Doni tadi, kalau saya tidak salah tangkap, punya kesimpulan yang sifatnya mungkin global. Kalau Nabi itu sering dididik dengan kesulitan-kesulitan, sementara penentangnya itu justru dengan kesenangan-kesenangan. Kenapa begitu? Terlepas dari kesimpulan Mas Doni itu pas apa tidak, saya tidak membahas itu. Tapi saya akan mencoba membagi apa yang saya pahami tentang dua metode pendidikan. Semakin kita dapat soal yang sulit, itu semakin mempercepat kita untuk pandai. Tapi kalau kita hanya dapat soal yang mudah-mudah aja, ya kan ilmunya nggak cepet tambah kan. Nah, itu ilustrasi yang mudah dan mudah-mudahan mudah dipahami. Ya, kalau kita ini ingin jadi mahasiswa yang bermutu, enaknya kita ini dapat tugas enggak, atau nggak usah ngasih tugas lah, senang-senang aja lah, ya ura-ura aja lah. Ya mana bisa jadi mahasiswa yang bermutu. Untuk menjadi mahasiswa yang bermutu perlu dikasih soal-soal yang sulit, tentu yang relevan ya. Kemudian dapat tugas-tugas, bikin disertasi dan lain-lain. Semua yang bermutu pasti lebih sulit. Ya,
Tapi setiap kesulitan yang tujuannya benar, pasti di balik kesulitan ada kelebihan, kemudahan-kemudahan. Ya, tidak setiap kesulitan pasti ada kemudahan, enggak ya. Hanya kesulitan yang tujuan dan arahnya benar. Ya, kalau kesulitan, ya orang ngerampok juga kesulitan. Orang mau bersembunyi dari korupsi ya kesulitan. Bukan kesulitan itu yang saya maksud. Kesulitan yang arahnya kepada Tuhan, kepada kebenaran. Seluruh kesulitan itu pasti di baliknya adalah ruang kemudahan, wilayah solusi. Ya. Saya kira tidak ada mahasiswa yang hanya senang-senang bisa menjadi mahasiswa bermutu. Saya rasa kalau saya hidup tidak dengan kesulitan-kesulitan, saya akan jadi orang manja, lemah, mentalnya tempe, ya, digoncang dikit aja goyang, dilempar dikit aja goncang, ya. Semakin mutu untuk meraihnya pasti semakin sulit. Kalau mau yang gampang-gampang aja, biasanya nggak bermutu. Pendidikan yang dengan kesulitan-kesulitan pasti lebih bermutu ketimbang pendidikan yang hanya bersenang-senang. Ya. Yang saya termasuk menyayangkan diri saya, itu dulu saya memahami bahwa kesulitan itu kesengsaraan dan kesenangan itu kebahagiaan. Itulah yang menjebak hidup saya cukup lama. Tapi kemudian setelah berproses, direvisi, dibangun kembali, oh salah definisi. Ternyata yang namanya kesengsaraan itu tidak sama dengan kesulitan. Yang namanya kebahagiaan itu tidak sama dengan kesenangan. Bahkan terbalik kemudian ilmu saya. Kebahagiaan hanya ada pada kesulitan-kesulitan, tapi kesulitan yang bermutu. Tidak akan pernah ada kebahagiaan tanpa bentuk perjuangan-perjuangan dan kesulitan-kesulitan. Justru kesengsaraan itu justru dibalik kesenangan-kesenangan. Nah, kalau kemudian saya menjadi mahasiswa, pengen soal yang sulit, tapi kita menjadi mahasiswa yang bermutu, atau kita dapat pendidikan yang senang-senang saja, tapi kita menjadi mahasiswa yang manja, egoistis. Tentu kalau saya suruh milih sekarang, saya milih dengan pelajaran-pelajaran yang sulit. Saya milih dengan pendidikan-pendidikan yang sulit, karena di situ terjamin mutu penyempurnaan diri saya. Tapi kalau saya hanya diberi kesempatan yang hanya untuk senang-senang, begitu banyak kesenangan itu dimanfaatkan oleh ego kita, semakin memperburuk diri kita sendiri. Nah, yang kemudian saya menekankan dalam diri saya, kebahagiaan itu ada di balik kesulitan-kesulitan kebenaran. Kesengsaraan ada di balik kesenangan-kesenangan yang tidak benar.
dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara. Singkirkan. Anda masih mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama Siwo Agus Hidayat. Baik, Letadians, mohon maaf tadi terputus karena ada gangguan telepon ya, Dev ya, ke sana ya. Oke, Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Mohon maaf Siwo ya, karena ada gangguan telepon yang mungkin karena cuaca kali Siwo ya. Jadi terputus. Jadi bisa kita lanjut lagi Siwo, monggo. Sampai mana ya? Aduh, tadi juga saya lupa mana. Itu masih menjawab masalah tentang kesulitan dan kesenangan. Iya, oke. Silakan Siwo. Mas Doni pilih sendiri lah. Kalau jadi mahasiswa kehidupan maksudnya, seneng dapat soal-soal yang sulit tapi mempercepat proses kita, atau senang difasilitasi dengan kesenangan-kesenangan yang dibalik itu menjebak kita. Ya, sebagai catatan bahwa kebahagiaan itu justru ada di proses-proses kesulitan, tapi kesulitan yang benar, kesulitan yang bermutu. Kesengsaraan itu ada di balik egoisme yang inginnya cuma senang-senang. Sampai lebih enak kalau punya guru itu dididik dengan cara yang mana? Diberi problem-problem apa diberi kesenangan-kesenangan. Ya, itu kira-kira untuk gambarannya. Kemudian tentang kenapa ada bayi itu yang lahir sempurna, ada yang tidak. Maksudnya sempurna mungkin kecenderungan ke arah lebih baik itu lebih banyak, ya. Yang saya tahu begini. Yang pertama, kita perlu bedakan antara yang spiritual dengan yang material. Kita yang sedang kita bahas anak ini di sisi spiritualnya atau di sisi fisikalnya. Ya, kedua-duanya anak itu berposisi sebagai akibat, sangat dipengaruhi oleh sebabnya. Misalnya begini, kalau mati lagi. Halo. Siwo? Halo? Saya kira putus Siwo. Iya, ini putus lagi. Tapi enggak kok Siwo, bagus di sini. Enggak dah. Enggak, saya halo nggak nyambung. Enggak putus, ini connectingnya di sini dan sama Sarif tadi enggak ada ini kok. Bagus ya, Bebe? Enggak ada. Ya, silakan Siwo lanjut. Ya. Anak lahir itu dia juga menempati posisi sebagai akibat. Bagaimana proses bapak dan ibunya dulu itu mengupayakan dalam ikhtiar mencari
pasangan, ya, itu juga merupakan sebab yang mempengaruhi bagaimana sang anak. Apa yang dimakan oleh bapak nanti akan menjadi sari dan menjadi sperma. Apa yang dimakan oleh ibu nanti akan menjadi sari yang menjadi ovum. Bagaimana sperma dan ovum itu dipertemukan? Apakah dengan kondisi yang baik atau tidak baik? Itu juga bisa mempengaruhi anak. Bagaimana apa yang disahamkan oleh bapak pada saat anak itu ada dalam proses kehamilan, apa yang disahamkan oleh ibu pada saat anak dalam proses kehamilan, nah, itu juga sebab-sebab yang mempengaruhi. Halo? Halo? Nggak putus sih, Wo. Enggak. Tadi saya lagi ke toilet dulu sih, Wo. Sorry. Ya silakan sih, lanjut. Iya ya. Saya tadi taktok itu dengar. Kenapa? Saya tadi taktok itu dengar. Iya, taktok dengar. Cuma saya lagi lagi habis dari toilet dulu. Silakan sih, Wo. Iya. Jadi anak itu ada pada posisi akibat. Namun apapun yang ada pada anak itu tidak akan dibebani dengan hal-hal yang di luar kapasitasnya. Sehingga dalam istilah yang globalnya, semua anak dilahirkan suci dalam spiritualnya. Meskipun karena ada pengaruh-pengaruh sebab-sebab tadi, sehingga kapasitasnya juga berpengaruh, berbeda-beda. Begitu. Nah, kalau kemudian terjadi, kenapa anak ini kurang dibandingkan anak yang lain? Di situ yang perlu kita bahas adalah yang membuat sebab-sebab itu, yang memberi saham terjadinya itu siapa? Bisa jadi bapak ibunya, bisa jadi orang lain. Ya, kurang lebih seperti itu. Terus tadi yang lupa kelewat, bagaimana kita bersikap kepada orang-orang yang mengecam Rasul. Setahu saya begini, ini terkait dengan masalah Rasul. Ini berarti masalah sosial, bukan masalah pribadi. Ya, sebagai seorang pribadi, saya harus menempatkan sebagai pribadi di tengah komunitas sosial itu. Ini bukan masalah saya, ini masalah sosial yang luas. Karena yang dikecam itu adalah tokoh sosial, tokoh masyarakat, tokoh umat, luas sekali. Nah, apa yang harus saya lakukan? Pertama, saya tidak ikut-ikutan bertindak sporadis, sendiri-sendiri. Bukan, itu cenderung tindakan pribadi, bukan tindakan kolektif. Padahal ini masalah kolektif. Ya, itu pertama. Saya bertindak tidak boleh atas nama pribadi. Saya harus bertindak atas nama keumatan atau komunitas atau sosial. Di dalam menentukan sikap yang sifatnya adalah wilayah sosial, harus diputuskan oleh orang yang ahli di bidang itu. Tidak boleh orang yang tidak punya kapasitas di situ ikut mengambil kebijakan. Ayo kita demo. Ntar dulu. Ini siapa yang mau kita ikuti? Dia memang ahli di bidang itu apa enggak? Atau ayo apa? Ya, harus tersistem. Ini masalah sosial. Ini masalah keumatan, kekauman, komunitas, kemanusiaan yang sangat luas. Itu yang pertama.
Kalau saya tidak tahu, saya harus merujuk kemana, saya harus mengikuti kebijakannya siapa. Saya tidak boleh terjebak dalam bentuk-bentuk sporadis yang tidak bertanggung jawab. Kalau saya tidak tahu kebijakan siapa yang harus saya ikuti, saya diam. Itu yang saya lakukan saat-saat ini. Ada SMS yang mengatakan seluruh muslimin dunia 7 hari sejak sekarang memboikot Google. Saya kirim SMS balik. Ini isi SMS ini merujuk kepada keputusan siapa? Dijawab, Jiwo, ini masalah diva. Diva itu wajib. Kemudian saya SMS balik. Saya pertanyakan isi SMS ini merujuk kepada keputusan siapa? Karena kalau sesuatu ditangani oleh bukan ahlinya, hancur yang terjadi. Yang saya tanyakan isi SMS. Saya tidak mempertanyakan tentang diva. Diva itu bagian dari fikih siasah. Diva itu dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat. Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tabah menjalani. Ya, untuk kali kedua kami mohon maaf lagi lah, tadi sekarang terputus. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Nah, ini baru terputus Siwo. Ya, silakan, tadi Siwo sedang membahas masalah diva Siwo. Diva. Ya, monggo. Diva dalam bahasa fikih ya, bukan diva para artis penyanyi itu ya. Betul. Silakan Siwo. Ya, kemudian setelah saya tanyakan, ini isi SMS ini merujuk kepada siapa? Bisa saja orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang membuat kebijakan ini. Akhirnya beliau menjawab, nggak tahu. Saya juga hanya dapat kok. Halo? Ya Siwo. Ya, oleh tadi ada gangguan lagi dengan Siwo Agus Hidayat. Ini karena kenapa ya? Ya, sekarang udah masuk lagi Siwo ya. Tadi terputus sempat Siwo, beberapa detik. Mungkin jalurnya kali Siwo. Ya Siwo, dan waktunya juga sudah habis 2 menit, tapi mungkin silakan kalau Siwo ingin melanjutkan. Padahal masih banyak tuh. Iya, monggo Siwo. Mungkin nggak? Kenapa Siwo? Kalau nggak mungkin ya kita lanjut kapan-kapan. Minggu depan mungkin insya Allah Siwo ya. Kita coba lihat aja nanti. Baik. Ya. Sementara gitu, halo? Ya Siwo. Sementara itu, ya monggo Siwo. Ya teman-teman, saya minta maaf. Nggak tahu nih kenapa putus-putus berkali-kali, dan ada beberapa yang menjadi PR bagi saya. Mudah-mudahan saya bisa memanfaatkan kejadian ini dengan baik, dan semoga kita dipersaudarakan dalam terus berproses
Ya, mohon maaf Flight Attendants, ternyata terus lagi dengan hubungan kita dengan Siwa Agus Hidayat. Dan baik Flight Attendants, dengan demikian baru sudah cara berproses menuju kesejatian diri untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 4 Oktober 2012. Saya Sam Onyx dan juga Sarif Mokadompit sebagai teknisi kami, juga Jack Pelan produser kami mohon diri. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan mohon maaf ya Flight Attendants atas gangguan-gangguan tadi yang sempat terjadi karena memang di luar kemampuan kita di studio. Metode dari Mutiara Hikmah dikatakan bahwa setiap orang tua harus mempersiapkan masa depan anaknya dengan baik dan dengan penuh kasih sayang. Menyayangi anak merupakan salah satu dari tanda syukur atas anugerah kehadiran anak. Sekali lagi, saya mohon maaf, kita pamit. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan di jam dan waktu yang sama dalam berproses menuju kesejatian diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda sudah mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat. Terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Tubuhku terguncang dihempas batu jalanan. Hati tergetar menampak kering rerumputan. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika aku tanya mengapa. Bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita.